warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu di Jupe, Jumatnya Penujak. Perkenalkan, nama saya Ibu Neni Nur Aini. Saya sebagai bidan di Puskesmas Penujak. Saya pemegang program kesehatan ibu dan anak. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang bahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan kehamilan atau ANC. Tapi sebelum saya memulai, saya akan menyapa dulu teman-teman bidan yang cantik-cantik. Biar bidan-bidan semuanya dalam keadaan tetap semangat. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, kita pasti bisa. Dan empat kata untuk bidan, turunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Baiklah, kita masuk ke materi tentang ANC. ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan, yaitu di mana kita memberikan pelayanan dan perawatan kepada ibu dan janin selama masa kehamilannya. Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil secara optimal, sehingga ibu hamil mampu menghadapi masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, dan mampu menghadapi kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Selanjutnya, untuk mendapatkan ANC yang baik, maka ANC harus memenuhi standar. Berdasarkan rekomendasi daripada WHO, ANC yang standar adalah minimal ibu hamil mendapatkan pelayanan 6 kali selama kehamilannya dengan rumus 2-1-3, yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Selama pemeriksaan ini juga diharapkan setelah yang 6 kali ini kontak atau mendapatkan pemeriksaan dari dokter, yaitu 2 kali. Di trimester pertama yaitu pemeriksaan dokter untuk screening faktor risiko komplikasi. Kontak yang kedua pemeriksaan oleh dokter adalah di trimester ketiga untuk screening faktor risiko dan komplikasi persalinan. Baiklah, selanjutnya kita berharap bahwa setiap ibu hamil akan menjadi seorang ibu hamil yang sehat fisik maupun mental. Untuk itu dilakukan harus mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang bermutu atau berkualitas, yaitu yang meliputi 10T. T yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Berat badan diharapkan seorang ibu hamil minimal bertambah selama kehamilannya 9 kg dan tinggi badan seorang ibu hamil minimal tingginya 145 cm. T yang kedua adalah tekanan darah. Tekanan darah yang normal adalah 110/80 mHg. Jadi apabila seorang ibu hamil tekanan darahnya 140/90 atau lebih, berarti dia ada masalah atau kelainan yang bisa kita katakan HDK atau PEB atau eklamsi. T yang ketiga adalah tentukan status gizi ibu hamil, yaitu dengan cara kita mengukur lingkar lengan atas sebelah kiri. Yang normal ibu hamil lingkar lengan atasnya adalah 23,5 cm. Apabila kurang dari itu, ibu hamil dikategorikan ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis. T yang keempat adalah tinggi fundus uteri. Jadi setiap ibu hamil yang memeriksa kehamilannya akan kita periksa di bagian perutnya dengan cara pertama, yaitu untuk menentukan usia kehamilan seorang ibu yang hamil dengan memakai palpasi Leopard atau dengan mengukur tinggi fundus uteri ini dengan sentimeter memakai Metlin untuk menentukan perkiraan berat badan janin di dalam kandungan ibu. T yang kelima adalah tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin.
Jadi presentasi janin letaknya adalah yang normal, letak kepala. Apabila bukan kepala berarti ada kelainan, bisa letak sungsang atau letak selintang, itu namanya bermasalah. Dan untuk denyut jantung janin yang normal adalah antara 100 kali per menit sampai dengan 160 kali per menit. Hati-hati ibu, kalau seandainya denyut jantung janinnya kurang dari 100 atau 160 berarti bayi ibu dalam keadaan bahaya. T keenam adalah TT atau T imunisasi tetanus toksoid. Diharapkan kepada ibu-ibu hamil, mintalah imunisasi TT ini kepada petugas imunisasi apabila diperlukan. Dan imunisasi ini bermanfaat untuk bayinya supaya tidak terkena penyakit tetanus. T ketujuh adalah tablet tambah darah. Jadi setiap ibu hamil diharuskan mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 1 kali sehari. Bagi ibu hamil yang memang HB-nya normal yaitu 11 gram per sen. Apabila ibu HB-nya kurang dari 11 berarti perlu mendapatkan tablet tambah darah lebih banyak yaitu 2 kali 1. Dan ingat ibu-ibu ya, minum tablet tambah darah sebelum tidur di malam. T yang ke-8 adalah tes laboratorium. Jadi setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan pertama kali pada saat K1 kita tangkap itu wajib melakukan pemeriksaan laboratorium. Adapun yang diperiksa ada 6 item. Yang pertama yaitu golongan darah, yang kedua HB, yang ketiga protein urin, dan ditambah dengan triple eliminasi PPIA yaitu penyakit penularan lewat ibu dan anak, yaitu 1 adalah hepatitis B, 2 sifilis, 3 HIV AIDS. T yang ke-9 adalah tata laksana kasus. Jadi setelah ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, maka nanti akan ditemukan masalah ataupun keluhan-keluhan ibu. Dalam hal ini perlu tata laksana. Tata laksana ini bisa kita laksanakan secara mandiri oleh bidan, misalnya pemberian tablet tambah darah yang memang anemianya ringan ataupun sedang. Kemudian bisa juga kolaborasi. Kolaborasi di sini mungkin kita kerjasama dengan dokter yang ada di puskesmas penunjang apa penanganan ibu yang mendapatkan masalah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah rujukan. Apabila memang ibu itu perlu dirujuk, maka kita akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut yaitu rumah sakit. T yang ke-10 atau T yang terakhir adalah temu bicara atau konseling, di mana kita sebagai tugas kesehatan atau bidan memberikan KIE kepada ibu hamil, yaitu tentang keadaan kehamilannya, kemudian perawatan sesuai dengan usia kehamilannya, kemudian tentang nutrisi kehamilan dan tanda-tanda bahaya kehamilan, serta P4K atau perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi dan lain-lain. Demikian penyampaian materi tentang ANC atau pemeriksaan kehamilan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami berharap kepada ibu-ibu hamil yang sudah ada tanda-tanda kehamilan yaitu ditandai dengan berhentinya menstruasi, segeralah memeriksakan kehamilannya. Dan ingat, ibu-ibu bisa memeriksakan kehamilannya pertama di posyandu, bisa di Polindes, di puskesmas, di rumah sakit, di BPM atau bidan praktek mandiri, di klinik ataupun di dokter spesialis kandungan. Jangan lupa ibu-ibu, kami berharap ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga pada saat melahirkan ibu sehat, bayi selamat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.